setia Emotional Health Talk di Tirta TV. Kembali kita bertemu pada hari ini untuk bisa membahas topik-topik menarik terkait dengan seri serba-serbi menstimulasi kecerdasan sosial emosional anak. Kali ini saya kembali ditemani oleh salah satu narasumber parenting dari Yayasan Busur Emas, Ibu Gerna Sitomaya. Halo Ibu Gerna. Halo Bu Ella. Gimana nih kabarnya? Cerah sekali nih Bu hari ini, luar biasa nih. Terima kasih ya Bu sudah bisa meluangkan waktu nih untuk berbagi dengan semua pemirsa Emotional Health Talk. Sama-sama Bu Ella. Ya, hari ini topik kita kayaknya menarik banget nih Bu, Iya. tentang bagaimana menyikapi anak pemalu. Dan saya yakin para pemirsa di sana semuanya sudah siap untuk mendengarkan dan memperlengkapi diri tentang bagaimana nih menyikapi anak pemalu. Iya. Jadi mungkin kita langsung masuk ke topik kita ya Bu ya. Siap. Nah, pertama-tama nih Bu yang saya penasaran, apa sih pemalu itu? Kita bisa bilang anak ini pemalu tuh anak yang kayak gimana? Oke. Anak pemalu tuh biasanya tuh kalau kita ingat-ingat ya dulu, anak saya waktu TK tuh ya, baru kerasa pola. Itu di awal-awal masuk kelas tuh dia tidak mau ditinggalin. Iya. Terus saja lengket dengan kita orang tua, dengan mamanya biasanya ya, sampai masuk ke kelas, sampai kalau mamanya keluar nangis. Ya, dia tidak berani untuk bersama dengan teman-temannya. Iya. Atau ketika disuruh diminta untuk pimpin doa misalnya di kelas, dia nggak mau mencoba. Ya. Dia lebih banyak diam, lebih banyak menarik diri, ya, lebih banyak bersama dengan orang tua, ya, bersembunyi biasanya di balik badannya mamanya. Kebanyakan sih dia tidak mau mencoba ya. 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 Nah, saya terpikir nih Bu, saya mengingat beberapa anak-anak teman gitu ya. Ada juga yang mereka bilangnya bukan pemalu nih, tapi anaknya pendiam gitu. Sama nggak sih Bu pendiam sama pemalu itu? Iya, pendiam dengan pemalu itu beda ya. Kalau pendiam itu kepribadian ya, dia memang diam, banyak diam, temannya juga terbatas, tetapi ketika diminta untuk melakukan sesuatu dia masih mau mencoba, dia masih punya kepercayaan diri. Ya. Kalau pemalu dia sudah diam ya, temannya sedikit, dia tidak mau mencoba, dia takut untuk mencoba. Iya. Iya. Apa sih Bu yang biasanya menyebabkan anak tuh kok jadi pemalu ya? Anak jadi pemalu itu ya karena memang gini, memang tadi ya ada kecenderungan ya, kecenderungan dia pemalu ya, atau biasanya kebanyakan anak memang pemalu. Ya, tapi kalau kita tidak melatih ya, tidak melatih anak untuk berani, yaitu akan keterusan jadi pemalu. Ya, jadi memang ada kepribadian juga tadi, yang pendiam itu bisa jadi pemalu kalau tidak dilatih. Iya, kalau tidak dilatih, tidak didorong ya, tidak dibantu dalam keterampilan sosial. Ya, atau bisa juga karena ada trauma psikologi. Iya. Kenapa ya Bu kalau ada trauma tuh kok jadi pemalu anaknya? Iya, karena dia punya pemahaman bahwa dia berbeda dengan teman-temannya. Iya. Dia sangat memperhatikan penilaian orang lain terhadap dirinya. Iya. Jadi dia merasa dirinya kurang dibandingkan orang lain. Iya, dia merasa dirinya kurang daripada orang lain. Iya. Oke. Jadi pemirsa, ternyata anak yang pendiam tuh belum tentu pemalu ya Bu ya? Belum tentu pemalu. Iya. Jadi kalau anak Anda pendiam, jangan cepat-cepat memberi label pemalu. Karena belum tentu ternyata pendiam itu pemalu ya Bu ya? Iya, betul. Dan kalau memang benar pemalu, coba cek, jangan-jangan ada pengalaman traumatis tadi ya, yang perlu untuk mendapatkan pertolongan lebih jauh untuk bisa ditangani. Betul. Oke. Nah, tadi Ibu Gerna mengatakan bahwa kalau anak pemalu itu dia tuh cenderung lebih lengket, dan berani mencoba, gitu ya. Karena dia juga merasa tidak percaya diri, merasa kurang dari orang-orang lain, gitu ya. Kalau anak punya pandangan-pandangan seperti itu,
bagaimana anak itu nanti bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, Bu? Iya, memang untuk anak-anak pemalu itu cenderung lambat ya menyesuaikan diri, ya. Karena dia nyaman dengan kondisinya, dia tidak mau keluar dari zona nyamannya, ya. Dia tidak mau mencoba karena itu tadi dia punya penilaian terhadap dirinya kurang, tidak mampu, sehingga dia tidak mau keluar dari situasi itu, takut. Ya. Jadi sebenarnya ada kaitan juga dengan keyakinan anak tentang kemampuan dirinya. Betul, keyakinan anak kemampuan dirinya. Oke. Itu yang di beberapa sesi lalu kita bicarakan tentang efikasi diri. Efikasi diri, betul. Ya, betul ya. Jadi untuk pemirsa yang melewatkan topik tentang efikasi diri dalam diri anak bisa melihat tayangan ulangnya di channel YouTube Tirta TV maupun channel YouTube Ellen Patricia. Oke. Nah, tadi Bu Kirana mengatakan bahwa anak pemalu ini bisa dilatih supaya nggak pemalu lagi. Betul. Bisa jadi berani gitu ya. Nah, saya yakin semua pemirsa nih nunggu-nunggu nih. Apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk bisa melatih anak yang pemalu ini, Bu? Ya, jadi biasanya kalau anak pemalu itu kan karena dia ada kecemasan. Itu tadi ya, dia cemas penilaian akan orang lain terhadap dirinya. Karena dia punya keyakinan yang kurang tentang dirinya. Ya. Jadi kita kalau punya anak pemalu jangan dimarahin, ya. Kita terima ya. Karena daripada punya anak malu-maluin ya kan, lebih baik ya, pemalu ya. Jadi daripada malu-maluin, kita lebih baik malu ya. Jadi kita tanya ke anak kita, apa sih yang membuat dia tidak mau mencoba? Ya, diajak dialog ya. Diajak dialog, kenapa tidak mau mencoba ya. Mungkin itu tadi ya, dia pernah coba terus ditertawakan ya, ditertawakan oleh teman-temannya sehingga dia tidak mau mencoba lagi. Itu yang bikin trauma ya. Itu yang membuat dia trauma ya. Jadi pertama kita dialog ya, tanya ya, anak tanya, lalu kita jangan dorong-dorong ya. Udah tahu anak kita takut, kita dorong-dorong, malah nggak boleh ya, Bu ya. Iya, malah terus kita marah-marahin, kenapa nggak mau coba gitu ya. Itu membuat dia makin menarik diri ya. Jadi berikan dia waktu ya, waktu ya untuk mengamati dulu sekitar ya. Dia perlu kenal dulu situasi, butuh pemanasan lah iya ya. betul pemanasan ya. Jangan kita langsung ayo coba gitu. Kebanyakan kan orang tua kurang sabar ya. Tantangan memang terjadi orang tua ya, Bu. Iya. Jadi kita sabar ya, tunggu anak kapan siapnya. Ya. Jadi yang menentukan kapan siap tuh anaknya, bukan orang tuanya ya. Betul. Anaknya. Seringkali memang kita yang ingin cepat-cepat ya. Jadi tunggu. Ya. Ya. Jadi tadi pertama, orang tua yang punya anak pemalu untuk bisa melatih anak menjadi tidak pemalu, yang paling pertama adalah jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kita peluk anak kita ya. Terima dia dengan kondisinya supaya dia merasa aman untuk bicara ke kita. Sebenarnya apa sih yang menjadi kecemasan dia? Apa sih yang menjadi ketakutan dia? Ya, karena kalau kita udah mulai reaktif, kita lebih dulu reaktif, itu anak jadi takut, makin takut, makin malu, makin tidak mau bicara, Bu Ellen. Malah jadi lingkaran yang tidak putus-putus ya. Tidak putus-putus, kita nggak bisa melakukan intervensi, nggak bisa menolong. Sebenarnya anak kita nih kebutuhannya apa, keterampilan apa sih sebenarnya butuh diperlengkapi oleh kita. Jadi dengan kita sabar, menerima, nggak marah-marah, justru itu membuat kita jadi lebih paham tentang anak kita. Apa masalahnya dia perlu dibantunya apa gitu ya. Jadi pemirsa, yang pertama adalah tenangkan diri, kelola emosi, supaya bisa menerima anak apa adanya dulu. Bahwa anaknya pemalu, terima dulu aja ya, Bu ya. Mending pemalu daripada malu-maluin. Oke, jadi yang pertama terima apa adanya dulu dengan tenang, tanpa emosi. Setelah itu baru kita coba gali ya, langkah keduanya ya. Apa sih yang membuat dia memiliki perasaan malu tadinya, nggak berani mencoba? Apakah ada pengalaman traumatis yang perlu dibantu? Dari situ kita bisa tentukan apa nih next step-nya. Gitu ya. Dan tadi yang ketiga, ketika anak belum mau mencoba pun jangan didorong-dorong banget. Jangan didorong-dorong. Tapi berikan waktu kepada anak untuk bisa siap sambil kita menunjukkan penerimaan tadi ya.
dan kita dengan penerimaan anaknya jadi lebih bisa percaya diri lebih ya. percaya diri, terbuka ya. Oke. Nah, tadi kan Bu Diana kalau saya nggak salah dengar nih, Ibu sempat menyebutkan bahwa biasanya kalau anak pemalu itu tuh ada kecemasan, gitu ya, di dalam diri anak nih. Nah, biasanya apa sih Bu yang membuat anak tuh cemas? Biasanya tuh anak cemas ya karena mungkin dia belum siap tadi tuh Bu ya. Dia belum siap, terus memang ada sesuatu pikiran yang ditakutin. Oke. Ya, ada satu pemahaman, pemikiran yang ditakutin, penilaian tentang dirinya. Oke. Iya. Jadi takut ntar orang bilang apa, takut orang mikir apa, gitu ya. Terus kalau dia pernah mengalami pengalaman traumatis, ntar kejadian lagi nggak ya, terulang lagi nggak ya seperti yang waktu lalu. Oke. Jadi ketakutan ini yang membuat dia akhirnya menunjukkan sikap pemalu tadi dan gak berani coba ya. Iya. Dan ini juga kan berhubungan dengan kepercayaan diri. Ya, saya bisa nggak sih? Saya mampu nggak sih? Aduh, takutnya nanti salah. Oke. Nah, tadi Bu Diana mengatakan kan ada beberapa hal tuh yang anak cemaskan gitu ya. Pemikiran tentang orang lain, tentang apa pendapat orang lain, dan kemampuan dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua nih, bukan anak belum tentu mau ngomong ya sama kita. Ada nggak ya tanda-tanda yang kita bisa kenali, maaf ya anak saya kayaknya lagi cemas nih, atau dia lagi tertekan nih. Ya, itu biasanya tuh anak menggigit jari, menggigit bibirnya, ya. Terus dia tegang gitu ya, mukanya tegang. Terus dia tidak mau terlibat gitu dalam aktivitas, ya. Menarik diri, menyendiri, ya, atau menutup mukanya, ya. Oke, jadi pemirsa, ini adalah tanda-tanda yang kita perlu peka untuk bisa mengenali, wah anak saya sedang cemas nggak nih? Karena kalau tanda-tanda itu muncul, artinya anak itu justru lagi butuh diterima. Iya. Dia bukan butuh didorong-dorong, tapi dia lagi butuh diterima, gitu ya. Supaya kita tidak salah memberikan respon, supaya kita bisa mendapat hasil yang kita inginkan, gitu ya. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa langkah pertama adalah menerima apa adanya. Kita sabar, mengelola emosi, menggali apa yang menyebabkan anak merasa demikian. Kemudian identifikasi tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba untuk bersabar terhadap kesiapan anak. Tidak memaksakan harus siapnya kapan, tapi nunggu anaknya siap kapan. Gitu ya. Ada lagi nggak Bu yang orang tua bisa lakukan nih? Ya, kita menstimulasi, memberi keterampilan sosial ya. Jadi sebelum misalnya kita tahu anak kita sulit nih dengan lingkungan baru, ya, sebelum ke tempat lingkungan baru kita briefing. Ada briefing ya sama anak? Iya, kita briefing ya. Nanti di sana ketemu siapa? Kan ada anak tuh yang takut kan ketemu orang baru, terutama orang yang belum dikenal. Jadi kita perkenalkan sebelum anak sampai di tempat tujuan, kita mau ketemu siapa, terus nanti kita bicara apa, ya, terus bagaimana sikapnya anak. Jadi nanti misalnya kamu ikut aja, nanti mama salam, kamu ikut salam. Jadi anak diperlengkapi dulu ya. Diperlengkapi dulu. Jadi anak itu dia merasa lebih siap untuk ketemu, karena biasanya memang anak-anak pemalu ini banyak struggle di interaksi sosial, ketemu dengan orang. Jadi tadi selain yang 3 di awal tadi, untuk sabar, menerima apa adanya, kemudian yang kedua menggali, dan yang juga menunggu kesiapan anak. Sambil menunggu anak siap, kita mencoba untuk memberikan keterampilan ya. Dengan cara informasi juga ya. Betul. Nah, tadi Bu Diana mengatakan anak itu diberikan keterampilan sosial dalam situasi-situasi sosial nih, gitu ya. Tadi ketemu orang baru, gitu ya. Situasi sosial apa lagi nih Bu yang kira-kira pemirsa ini bisa coba manfaatkan untuk latih anak? Banyak ya sebenarnya sih ya. Misalnya ya kita di lingkungan lagi ada acara, ya, misalnya acara 17-an, ya, kita ikut terlibat, ya. Kita ikut terlibat, ikut lomba-lomba, ya, anak kita biasanya ngikutin. Ya, walaupun dia masih malu-malu, tapi dia ngikutin. Dia ngelihat, mengamati gimana berinteraksi kita dengan lingkungan, ya. Bagaimana cara kita bicara, ya, dengan orang yang lebih tua, dengan sebaya, dengan lebih muda,
ya. Oke. Iya. Oke. Jadi dari situ kan anak juga terbiasa tuh. Ya, dari mulai yang terkecil dulu lingkungan sekitar rumah. Oke. Ya. Terus nanti lingkungan keluarga besar, ya. Terus kita juga bisa sesekali buat acara di rumah. Terus libatin anak, ya. Nah, biasanya orang tua yang nggak mau repot tuh, Bu. Iya, biasanya kan udah kamu belajar aja. Soalnya makin biasa dibantu anak, kita berpikir makin repot. Betul. Jadi lebih lama ngajarin anak. Tapi sebenarnya itu suatu keterampilan anak untuk bagaimana membangun sosialnya. Iya, dengan ketemu orang, bagaimana menyapa, apa kata pembuka, ya. Terus bagaimana menjadi tuan rumah, melayani, menyediakan minum, mempersilahkan anak tamu makan, ya, melayani tamu-tamu. Itu jadi dibiasakan, jadi dari lingkungan terkecil nanti lingkungan yang terbesar di luar, jadi itu udah terbiasa anak. Wow, menarik. Ternyata tidak sulit ya. Tidak sulit. Cuma harus mau repot aja. Mau repot aja. Oke. Jadi tadi kita sebagai orang tua ternyata satu yang saya tangkap dari Bu Diana harus jadi model buat anak. Jadi model, benar. Jadi anak tuh bisa melihat gimana caranya orang tua saya menyapa, memulai percakapan, mengakhiri percakapan, mempersilahkan makan, minum. Itu semua anak observasi ternyata ya. Dan itu menjadi pembekalan buat anak tanpa kita sadari. Iya. Memang jangan anak kita pemalu, di kamar kita biarin. Terus kita malah bilang, itu anak saya memang pemalu. Kita malah minta orang lain maklumin, ya. Kita harus dorong anak kita keluar, ya. Tapi sebelumnya kita latih dulu, nanti harus bagaimana. Kadang anak tuh takut memulai karena sebenarnya dia nggak tahu dia harus bagaimana nih nanti ketemu orang-orang baru, ngomong apa. Briefing tadi itu yang penting ya. Iya. Oke. Jadi pemirsa ternyata ketika kita terlibat di dalam lingkungan sosial, anak itu cenderung akan bisa lebih melepaskan diri dari pemalunya ya. Karena dia bisa mengamati ya, dan melihat ada contoh nyata nih orang tuanya nih. Dan anak kan biasanya pengen jadi seperti orang tuanya ya. Betul. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada 17-an jangan dilewatkan. Kalau ada acara keluarga besar jangan dilewatkan. Kalau kebagian untuk jadi tuan rumah arisan juga jangan dilewatkan ya. Itu semua ternyata menjadi sarana untuk membangun bagaimana anak bisa bersosialisasi dan melepaskan rasa pemalu yang ada dalam dirinya ya. Wow, luar biasa. Jadi jangan dia label pemalu, Bu. Jangan label pemalu, anak makin malu. Iya, kata mama kan saya pemalu gitu ya. Jadi dia mengafirmasi sendiri. Nah, itu yang tanpa sadar kadang kita suka melakukan itu. Dan mulai sekarang kita berbalik dari zaman itu. Iya. Oke, sip. Nah, Bu, satu lagi nih yang saya masih penasaran. Kan tadi Ibu bilang ada situasi-situasi membuat anak cemas, kayak tadi harus ketemu orang yang dia nggak kenal gitu ya. Kan kadang kita memang bisa menunggu anak siap gitu ya. Tapi kadang ada situasi-situasi yang memang kita tidak bisa hindarkan, sehingga anak siap nggak siap, situasi itu ada di depan mata gitu ya. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh menyikapinya? Itu bisa terjadi ya. Tapi kita terima dulu bahwa itu hal yang wajar. Jadi anak harus tahu bahwa itu hal yang wajar, ya. Cemas itu hal yang wajar. Ya, cemas hal yang wajar. Jadi dia nggak merasa bersalah. Nggak merasa bersalah, ya. Nggak apa-apa cemas itu. Tapi ya kita latih lagi sekali lagi. Untuk berikutnya latih anak untuk tetap tenang. Jadi waktu cemas kita bilang kamu tenang, ya. Tarik nafas, ya. Hitung, ya, 5 kali kah, 10 kali kah. Ya, lalu kita juga bantu anak mengenali. Biasanya anak cemas karena dia nggak mengenali sebenarnya ada perasaan apa yang dia rasakan, dia tidak bisa mengenali. Ya, jadi kita bantu anak dengan misalnya kalau misalnya cemasnya itu 1 misalnya dengan skala, ya. Jadi konkret ya buat konkret. Dari 1 tidak cemas, tidak terlalu cemas ya. 10 sangat cemas. Nah, anak kita di posisi yang mana? Nah, nanti kita latih waktu posisi 5 bagaimana, 7 bagaimana, 10 bagaimana. Jadi sekali lagi pemirsa, kalau ternyata tanpa bisa dihindari kita berhadapan dengan situasi itu, yang pertama tetap tenang, terima anak apa adanya. Sehingga dia tidak merasa bersalah. Betul. Makin merasa bersalah, makin pemalu ya Bu, jangan-jangan ya. Makin dia
merasa ini menyalahkan diri. menyalahkan diri. Oke, jadi terima apa adanya, tetap sabar, dan kalau anak sudah siap, kita tadi diskusi. Iya, diskusi. Ya. Bagaimana ke depannya kalau situasi itu terjadi Terjadi lagi. lagi. Jadi anak bisa belajar dari pengalaman. Betul, ya. Iya. Dan diskusinya ternyata detail ya, Bu. Detail. Ada skala, Iya. terus di masing-masing skala itu kita perlu berdiskusi bagaimana Iya. penanganannya. Iya. Dan ternyata memang kita perlu meluangkan waktu untuk Benar. itu ya. Waktu yang intens dengan anak. Wow. Jadi untuk pemirsa yang merasa punya anak pemalu, jangan putus harapan. Ternyata ada cara-cara praktis yang cukup sederhana selama kita mau meluangkan waktu ya Bu ya. Kita meluangkan. Yang itu bisa menolong anak kita untuk keluar dari perasaan pemalunya dan untuk bisa lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Luar biasa. Semoga dengan episode hari ini pemirsa yang memiliki anak pemalu ataupun menolong anak-anak yang pemalu bisa mendapat bekal yang lebih banyak untuk bisa menolong anak-anak itu lepas dari sikap pemalunya. Dan pemirsa semua, sekali lagi Yayasan Busur Emas yang bergerak di bidang coaching, counseling, dan learning selalu siap untuk membantu Anda memperlengkapi diri lebih lagi. Setiap bulan kami mengadakan training-training di Heartline untuk bisa memperlengkapi Anda. Kami juga mengadakan TV talk show seperti yang sedang pemirsa ini tonton saat ini. Kita juga mengadakan radio talk show setiap hari Sabtu. Dan juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kita menyediakan jasa konseling dan coaching. Jadi silahkan pemirsa yang membutuhkan bisa melihat lebih lengkap mengenai informasi kami di www.busuremas.com. Informasi yang lebih jauh bisa ditanyakan ke email kami info@busuremas.com. Dan juga bila membutuhkan update-update tentang kegiatan kami maupun untuk mendapatkan artikel-artikel secara gratis, bisa melihat di sosial media kami di dalam Instagram, Facebook maupun juga Twitter ataupun di YouTube channel kami di bawah Ellen Patricia. Jadi sekali lagi simak terus Emotional Health Talk untuk bisa membekali diri dengan lebih lagi. Terima kasih Ibu Gerna untuk waktunya. Semoga berkesempatan bertemu lagi di kesempatan lain ya Bu. Terima kasih Bu Ellen. Oke pemirsa, sampai jumpa di dalam topik Emotional Health Talk berikutnya.